Shalom umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada. Hari ini Jumat 1 Oktober, Pesta Santa Teresia Lisieux. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Para saudara, dalam cerita Injil hari ini, murid-murid Yesus melihat bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak Petrus dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu lalu mereka pahami bahwa ini merupakan tindakan kesetaraan. Bahwa artinya Petrus itu lebih disukai daripada semua rasul lainnya. Demikianlah mereka dipenuhi keinginan manusiawi yang ditunjukkan penginjil dengan mengatakan, pada saat yang sama datanglah murid kepada Yesus sambil berkata, kami mau bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Malu menunjukkan perasaan yang bekerja dalam diri, mereka tidak mengatakan secara terbuka, mengapa engkau begitu dihormati? Mengapa Petrus harus di atas kita? Tapi mereka bertanya dengan pertanyaan yang umum, siapa yang terbesar? Ketika dalam transfigurasi, mereka melihat 3 orang yang dipisahkan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka tidak memiliki perasaan seperti itu. Tapi sekarang, setelah 1 orang dipilih untuk kehormatan utama, mereka lalu gelisah dan bersedih. Tapi apakah Anda ingat pertama-tama bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang para murid cari? Dan kedua, para murid kemudian mengesampingkan perasaan ini. Bahwa kegagalan para murid ini sangat besar. Di mana sebenarnya sesungguhnya mereka sedang bertanya, bukan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tapi yang mereka tanyakan, siapa yang terbesar di kerajaan dunia. Di sini kita harus menjadi peniru para murid. Bahwa ketika ada pertanyaan keraguan muncul di antara kita, dan kita tidak menemukan cara menyelesaikannya, kita harus dengan satu persetujuan pergi menghadap Yesus yang mampu mencerahkan hati manusia untuk menjelaskan setiap kebingungan. Kita juga akan berkonsultasi dengan beberapa cendekiawan yang dianggap paling terkemuka di gereja. Tetapi karena mereka mengajukan pertanyaan ini, para murid tahu bahwa tidak ada kesetaraan di antara orang-orang kudus di dalam kerajaan surga. Yang masih mereka coba pelajari adalah bagaimana mereka begitu hidup sebagai yang lebih besar dan hidup sebagai yang lebih kecil. Atau dari apa yang Tuhan katakan di atas, mereka tahu siapa yang terbaik dan siapa yang terhebat. Tapi dari banyak yang hebat, siapakah yang terbesar? Ini belum jelas bagi mereka. Yesus melihat pikiran mereka akan menyembuhkan usaha ambisius mereka dengan membangkitkan persaingan. Tapi persaingan dalam kerendahan hati. Dari mana datangnya? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Seorang yang usianya muda harus mengungkapkan kepada mereka kepolosan yang seharusnya mereka miliki. Tapi sungguh dia menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka. Seorang anak kecil yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, agar ia menjadi teladan kekudusan. Yang lain, para saudara, menafsirkan anak kecil dari Roh Kudus yang dia tempatkan di hati murid-muridnya untuk mengubah kesombongan mereka menjadi kerendahan hati. Dan dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dia memerintahkan kepada para rasul kepolosan sang anak yang mereka miliki berdasarkan usia mereka, tetapi yang dapat diraih dengan berjuang, bahwa mereka harus menjadi anak-anak, bukan dalam pengertian, tetapi dalam kerendahan hati. Seolah-olah Yesus berkata, sebagai anak yang ditetapkan di hadapan Anda sebagai polan, tidak keras kepala dalam kemarahan, ketika terluka tidak mengingatnya, tidak bernafsu saat melihat seorang wanita yang cantik, tidak memikirkan satu hal saat berbicara yang lain. Jadi kamu, kecuali kamu memiliki kepolosan dan kemurnian pikiran yang sama, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga.
Yesus menyebut bayi semua orang yang percaya melalui pendengaran iman, karena mereka mengikuti ayah mereka, mencintai ibu mereka, tidak mengetahui apa yang jahat, tidak membenci, tidak berbohong, mempercayai apa yang dikatakan kepada mereka, dan percaya bahwa apa yang mereka dengar itu benar. Itulah karakter seorang anak. Nah, lalu kemudian hal itu ditafsirkan demikian. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa jika kita tidak bertobat dari ambisi dan kecemburuan, ya, mungkin kita berada pada situasi itu saat ini, dan kemudian kita tidak menjadikan diri kita rendah hati sebagai karakter utama kita, maka kita tak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan karena tidak ada jalan lain untuk masuk, karena siapa yang merendahkan dirinya seperti anak kecil, dia yang jadi terbesar. Dan siapa yang meninggikan dirinya, dia akan menjadi yang terkecil. Karena para saudara, seberapa rendah seseorang saat ini, seperti itu pula dia akan ditinggikan dalam surga nanti. Atau sebaliknya, barang siapa merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, yaitu barang siapa merendahkan dirinya menurut teladan Yesus, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak hanya jika kita sendiri menjadi seperti anak kecil, tapi juga demi Yesus, kita menghormati orang lain seperti menerima anak kecil ini, maka kita akan menerima upah. Dan sebagai imbalan atas kehormatan yang kita berikan kepada mereka, maka Yesus memberikan kerajaan kepada kita. Yesus menentukan apa yang jauh lebih besar, yaitu apa? Menerima dia. Karena siapapun yang hidupnya sedemikian rupa sehingga ia meniru kerendahan hati dan kepolosan Kristus, maka Kristus diterima olehnya. Dan perlu diingat, para rasul tidak boleh berpikir bahwa ketika orang-orang seperti anak kecil itu datang kepada mereka, kehormatan itu akan diberikan kepada mereka sendiri. Mereka harus diterima bukan untuk mereka sendiri, tapi untuk menghormati Tuhan mereka. Dan agar pernyataan ini diterima, Yesus menambahkan sebagai berikut. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, seolah-olah Yesus berkata, seperti orang-orang yang menghormati aku, dan dia menghormati salah satu dari anak kecil ini demi aku, mereka akan mendapat pahala. Sedangkan mereka yang tidak menghormati aku akan menerima hukuman yang berat. Dan jangan heran bahwa Yesus menyebut kata jahat sebagai pelanggaran, karena banyak roh yang lemah karena tersinggung hanya karena ia dihina. Perhatikan bahwa dia yang tersinggung itu adalah si kecil, si anak kecil. Karena hati yang lebih besar itu tidak mudah tersinggung. Dan meskipun itu mungkin pernyataan umum terhadap semua yang membuat skandal, namun dari hubungan wacana ini dapat dikatakan secara khusus bahwa ini diperuntukkan kepada para rasul. Karena dalam menanyakan siapa yang menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga, mereka tampaknya bersaing untuk menjadi unggul di antara mereka sendiri. Dan jika mereka tetap bertahan dalam kesalahan ini, mereka mungkin telah membuat malu orang-orang yang mereka panggil untuk beriman. Karena melihat para rasul bersaing di antara mereka sendiri untuk jadi yang terbesar. Tetapi bagaimana mungkin dia yang telah bertobat dan menjadi seperti anak kecil masih bisa dipermalukan? Ini mungkin bisa dijelaskan demikian. Setiap orang yang percaya kepada anak Allah dan hidup menurut Injil, maka ia bertobat dan hidup seperti anak kecil. Tetapi dia yang tidak bertobat menjadi seperti anak yang kecil tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Tapi dalam setiap jemaat beriman, hanya ada beberapa yang baru bertobat menjadi seperti anak kecil. Ini adalah anak-anak kecil di dalam Kristus. Dan inilah mereka yang menerima pelanggaran. Maka para saudari-saudara terkasih, mari kita lalu belajar dari saat ini, bahwa kita harus berjuang, bersaing justru di dalam kerendahan hati. Karena Tuhan berkenan dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberkati.